Nah, di sini kan berarti ada penyelundupan hukum dengan menumpang kepada perkara petamburan, perkara protokol kesehatan ini tidak dapat dibenarkan. Assalamualaikum puan dan tuan, Anda berjumpa kembali dengan saya Profesor Suteki di channel yang radikal, ramah, terdidik, dan berakal. Puan dan tuan dijamin tidak akan merugi mengikuti channel ini, maka jangan lupa untuk subscribe, like, comment, and share. Agak berisik dikit, tidak apa-apa ya? Nah, apa-apa. Biasa. Assalamualaikum puan dan tuan, apa kabar? Waalaikumsalam. Salam warahmatullahi radikal, wabarakatuh. ramah, terdidik, dan berakal. Oh, ini salam kita, Bang. Mantap. Mantap. Moto. Puan dan tuan yang saya hormati, dimanapun saudara berada, pada kesempatan ini saya akan berdiskusi bersama Ustadz Dr. Khair Ramadan, ya, yang selama ini kita kenal sebagai ahli hukum pidana yang juga sempat memberikan pendapat-pendapat terkait dengan kasus yang menimpa FPI secara umum dan juga secara khusus menimpa Habib Rizik Syihab. Nah, pada kesempatan ini, sebagaimana kita ketahui, FPI sudah dinyatakan bubar karena sudah dicabut SKT-nya atau tidak diperpanjang, ya, tidak diperpanjang SKT-nya, sehingga dinyatakan bubar oleh pemerintah melalui SKB yang saya sebut SKB Keroyokan. Wah, ini sudah beberapa kali saya tayangkan itu, Bang. Nomenklatur baru gitu. Nomenklatur SKB-nya itu keroyokan. Namanya SKB ya keroyokan ya, Bang. Tapi ini melebihi, biasanya kan 2, 3, ini melampaui batas 5 atau 6 ya, kementerian dan juga lembaga di situ. Nah, Bang Khair, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prof. Suteki. Saya ingin mengetahui lebih banyak terkait dengan pembubaran Ormas ya, Bang. Pertama, saya ingin gali mengenai apa sebenarnya urgensi perlindungan terhadap hak untuk berserikat, berkumpul, dan menyatakan pendapat di negara demokrasi, Bang. Itu kira-kira menurut Abang bagaimana ini? Yang mestinya bagaimana? Kemudian sedikit saya minta untuk terkait dengan nanti ke pembubaran Ormas ini, terutama FPI itu realitasnya seperti apa? Ya, sepakat dengan berbagai pendapat para ahli, termasuk Prof. Suteki yang disebutkan tadi SKB Keroyokan. Tentu ini tidak ada relevansi dan signifikansinya dengan perkara protokol kesehatan yang ditujukan kepada Habib Rizik dan kawan-kawan. Dan itu ternyata memang sudah diformulasikan sedemikian rupa pada saat dakwaan perkara petamburan. Di situ dimintakan kepada majelis dalam dakwaannya bahwa FPI itu harus dinyatakan telah memenuhi unsur dalam Undang-Undang Ormas terkait dengan adanya SKB tersebut, bahwa FPI sebagai organisasi yang telah memenuhi unsur delik melakukan tindakan-tindakan yang dilarang dalam Undang-Undang AKO. Dalam hal ini ya misalkan menyamakan perilaku FPI dengan mengambil alih kewenangan penegakan hukum dalam hal sweeping dan lain-lain. Betul. Nah, itu kan kalau menjadi putusan majelis hakim, maka akan secara resmi FPI itu dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan tidak cukup ke situ terhadap Habib Rizik. Itu jelas ditambahkan dengan pidana tambahan. Ya, sementara yang kan belum ada putusan pengadilan belum ada bahwa putusan pengadilan yang FPI menyatakan melakukan tindakan sebagaimana dimaksudkan. Ya, dimaksud karena melakukan penegakan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum. Nah, di sini kan berarti ada penyelundupan hukum dengan menumpang kepada perkara petamburan, perkara protokol kesehatan ini tidak dapat dibenarkan. Perkara yang sejenis itu kan harus jelas relevansinya ketika dimasukkan dalam dakwaan. Nah, ini tidak ada persentuhannya, sehingga wajar dalam perkara tersebut dinegasikan oleh majelis hakim terhadap ketentuan pasal 93 terkait dengan pelanggaran kesehatan yang menunjuk kepada sanksi pidana. Betul, Bang. Tambahan. Kalau menurut Abang waktu itu
sebelum adanya SKB tadi ya, itu apakah belum ada sama sekali surat peringatan? Karena kalau kita berpedoman pada undang-undang ormas yang baru saja, itu kan harus ada surat peringatan dulu. Itu jelas loh. Jelas, itu tidak ada. Tidak ada sama sekali. Tidak ada sama sekali peringatan sebagaimana dimaksudkan dalam undang-undang ormas, itu tidak ada. Itu hanya serta-merta. Oke lah, tapi kan sebagian besar justru itu dikonkretisasi oleh orang-orang yang sebenarnya notabene-nya itu beragama Islam. Berarti apa? Menurut keyakinan kita juga nggak mungkin apa yang dibuat waktu itu adalah dalam rangka untuk mempertentangkan antara agama dan Pancasila, atau khususnya ini antara Islam dengan Pancasila. Itu sebenarnya latar belakangnya apa? Kelompok maksud saya orang-orang, atau mungkin ada sebagian dari pemerintah yang takut dengan persoalan itu, Pak?